Shalom jemaat Tuhan. Saat ini kita bertemu lagi, sekalipun melalui YouTube, tapi kita percaya bersama kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur bersuka cita karena perbuatan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Amin. Saudara yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian buat Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
rohanilah. Shalom, shalom, shalom. Lama ya kita nggak jumpa, khususnya teman-teman senior. Lama nggak pernah saya lihat. Tapi hari ini saya juga ingin temu kangen lah sama teman-teman GPI Rem Ruangan Dian lantai 6. Dan hari ini saya ingin menyapa sekaligus saya ingin berbagi berkat. Di tengah masalah hidup, tekanan-tekanan yang ada. Nah, saya coba akan membukanya, memulainya dengan beberapa kisah. Dan semuanya adalah kisah nyata. Yang pertama, kota Roma itu lebih terkenal daripada presiden Italia, daripada negara Italia sendiri. Roma itu pernah merajai dunia. Pernah menguasai Israel, semuanya. Apa sih yang terkenal dari kota Roma itu, oleh-olehnya atau apanya? Kota Roma terkenal dengan satu arena yang mungkin Bapak Ibu tahu namanya Kolosium. Kolosium ini dibangun oleh Kaisar Vespasian atau Vestapian kalau nggak salah. Tapi diresmikan pada tahun 80 Masehi oleh Kaisar Titus. Tapi arena ini menjadi top dunia pada saat pemerintahan Raja Nero. Peninggalannya sekarang masih ada, mungkin tinggal 1/4 bangunan, tapi dikunjungi oleh seluruh turis dunia. Anda bertanya kenapa ya Kolosium ini terkenal? Karena Kolosium ini adalah tempat mengadu antara manusia dan binatang. Entah manusia itu salah atau benar, pokoknya diadu dengan binatang, terserah kekuasaan yang ada. Kadang-kadang binatang diadu dengan binatang, dan manusia membunuh manusia di arena Kolosium yang mungkin Anda tonton dalam filmnya Gladiator. Semakin banyak darah mengalir, muncrat. Itu ribuan orang di tribun tertawa semua. Bersorak-sorai, bunuh, bunuh, dan bunuh. Itu Kolosium zaman kuno. Tapi ternyata Kolosium Roma ini sudah mendunia. Kalau dulu ada Kolosium yang areanya paling ya 2-3 hektar lah. Itu kuno. Di situ otot diadu dengan otot. Siapa kuat dia menang. Tapi Kolosium modern itu otot diganti dengan otak. Jadi otak melawan otak. Kalau tadi saya katakan di Kolosium itu manusia bertarung dengan binatang. Tapi kalau Kolosium modern ini manusia campur binatang menjadi satu. Maaf kata saya sebut manusia binatang bertarung. Jadi sekali lagi kalau dulu di Kolosium Roma manusia diadu dengan binatang. Tapi sekarang yang muncul di Kolosium adalah manusia berhati binatang dan berpikiran binatang. Dan kemudian disiarkan lebih luas lagi. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua. Saya mau tanya, kalau saya tadi cerita tentang Kolosium. Zaman itu kan manusia biadab. Tapi kalau sekarang zaman saya, zaman Anda ini manusia kan beradab. Tampilannya beradab. Pakai jas, pakai dasi, ngantor. Tapi kadang-kadang ngeri juga. Yang beradab lebih biadab. Cara membunuhnya halus. Cara mematikannya tidak ketara. Tapi ya kembali tadi. Manusia boleh beradab, tapi kalau hatinya tetap hati binatang, nggak bisa kita selesaikan. Saya coba masuk ke cerita 2. Sebagai orang Kristen, saya dan Anda pasti tahu dong, namanya Taman Firdaus. Tempatnya di mana, bro? Tempatnya di negaranya Saddam Hussein dulu. Ada sungai Efrat, ada sungai Tigris. Nah, waktu Bapa di surga menciptakan Taman Firdaus, kemudian ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Siapa itu? Adam.
Manusia Adam dan Hawa ini waktu ada di Taman Firdaus pakai pakaian apa ya? Pakai pakaian merek apa kira-kira? Versace atau Matahari punya? Tapi ternyata kita semua tahu, manusia ada ditempatkan dalam keadaan telanjang, transparan. Anda yang di gereja ini, teman-teman yang ada di rekaman ini semuanya pakai pakaian bagus-bagus kok. Kita telanjang malu kan? Tapi ketelanjangan modern ada di mana-mana. Anda orangnya pertama suka menelanjangi diri sendiri. Sudah gitu hobi juga ditelanjangi oleh netizen. Anda tahu maksud saya? Taman Firdaus Anda adalah medsos. Anda menelanjangi diri sendiri. Ribut dengan istri jadi status. Ngusir anak. Bukan tetangga yang tahu. Se-Jakarta juga tahu. Ini kan bodoh buat saya. Banyak manusia sudah pakai pakaian bagus, tapi menelanjangi diri sendiri secara virtual. Nah, kalau beritanya sudah viral, ini ribuan orang ikut membuat Anda makin telanjang. Nah, sadar enggak bro? Saya bukan menyalahkan medsos, enggak sih. Cuma gunakanlah smartphone Anda, medsos Anda untuk hal-hal yang positif. Membangun, menutupi aib. Sekarang bayangin, presiden bisa ditelanjangi. Siapapun bisa ditelanjangin, apalagi cuman kita. Makanya saya tidak pernah mau ikut hal-hal demikian. Ya, kelihatannya sih, ya Bapak Hengki kuno mana tahu berita. HP saya harganya 125.000. Tapi pengetahuan yang Anda nggak tahu mungkin saya tahu. Ya, itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak. Pernah dengar yang namanya kalimat rekam jejak? Ada yang tahu, ada yang enggak. Karena bahasa rekam jejak ini belum lama. Kalau Anda jalan di pasir, tapak kaki Anda terekam. Nah, tapi di dalam kehidupan rekam jejak ini penting. Karena itu akan memberikan tanda siapa Anda. Dan rekam jejak ini kalau mati pun dibawa. Menurut ceritanya orang tua katanya kalau nanti kita mati videonya diputer, ya barangkali. Tapi yang jelas kita akan mati. Di situ rekam jejak kita, enggak bisa kita bohong. Dibukakan, bukan di virtual, akhirat bro, akhirat. Ya. Nah, rekam jejak ini menyangkut apa aja Pak Bengki? Selama di dunia, rekam jejak saya adalah bagaimana saya punya reputasi, nama baik, bukan nama buruk. Kemuliaan, kehormatan. Dan tentunya reputasi ini harus ditunjang oleh prestasi, bukan numpang lewat. Ya, bukan lewat hal yang aneh-aneh. Prestasi kita selama ini apa? Nah, reputasi dan prestasi ini nanti kita tinggalkan setelah kita dipanggil. Anda memiliki sebuah legacy, warisan. Dan ini semua tercatat di dalam buku kehidupan. Wah, sekarang saya sadar Pak, tapi udah telat. Nasi sudah jadi bubur. Enggak ada yang telat. Semuanya bisa diperbaiki. Nah, saya punya satu istilah. Membuburkan nasi itu gampang loh. Ya, saya kan suka masak nasi. Kalau mau setengah bubur ya kasih airnya lebih tinggi, lebih banyak. Nanti jadi bubur. Tapi kadang-kadang saya nyesel. Gimana menasikan bubur tadi? Nah, ini sesuatu yang susah. Kalau membuburkan nasi gampang, ketiduran jadi bubur. Tapi itu pun nggak perlu dibuang Bapak Ibu. Beli telur asin, kasih sambal terasi Sidoarjo, ya, ikan empal sama ikan kecil-kecil itu, ya, ikan teri, enak lah. Kasih kuahnya rawon, oh sedap, oh. Itu hal mudah, itu menutupi kekurangan bubur. Tapi
pertanyaan saya, bagaimana kita menasihkan bubur? Itu susah. Susah, ya. Makanya pesan moralnya, sebelum melangkah, Anda perhatikan, pikirkan 2 kali. Ya, think twice, katanya Brooke Benton. Nah, Bapak Ibu, Anda pernah melihat angsa hitam? Mungkin ada, tapi banyak yang nggak pernah. Angsa hitam ini sekarang menjadi pola pembelajaran yang namanya black swan. Ribuan tahun orang cuma berkata bahwa angsa itu putih. Tidak pernah ada angsa hitam sampai diketemukannya benua Australia. Ternyata di benua ini sejak dari zaman dulu ada yang namanya angsa hitam. Dan waktu sempat saya singgah di Perth, Australia, ke rumah teman, di situ saya melihat di belakangnya ada danau dan di situ memang ada angsa hitam. Nah, angsa hitam ini punya pelajaran. Karena itu saya mencoba untuk berpikir tentang pola angsa hitam dan saya ingin sampaikan kepada Anda. Loh, di Alkitab memang ada angsa hitam, yang ada kuda hitam, kuda putih, lembu hijau kali. Ya. Tapi baik, ada ayatnya ada. Baik, sebelum itu kita berdoa sebelum buka Alkitab. Bapa di sorga, terima kasih jika sebentar kami ingin membahas bagian dari firman. Urapi hambamu, urapi setiap penonton, sehingga kami mengerti maksud Tuhan. Sampaikan Roh Kudus dengan bahasa sederhana, kami siap untuk diberkati dan menjadi berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi baik, sebelum saya sampaikan, nanti tanggal 6 minggu depan, 6 Juni, saya memimpin kebaktian di lantai 6 Ciputra, ruang Dian. Ya. Lantai 6 ruang Dian, ya, GBI REM. Minggu depan saya akan menyampaikan satu tema yang namanya desainer. Apa maksudnya, Pak? Gini, Anda puas dengan hidupmu hari ini? Sekalipun Anda punya duit? Ya puas sementara, Pak. Kenapa banyak orang sukses tidak puas? Karena Anda didesain oleh orang lain. Pemikiran orang lain yang Anda jalankan baik-baik. Saya katakan baik, nggak salah. Anda didesain oleh situasi. Kita sendiri nggak punya prinsip dan konsep hidup, apalagi nilai hidup dan harga diri. Buat saya harga diri ini penting sekali. Nilai hidup, jangan sekedar membangun sukses, tapi membangun nilai hidup menuju sukses. Baik. Kalau Anda mau tahu peristiwa pola angsa hitam, saya akan bacakan 1 Raja-Raja Fatsal 20 ayat 2 sampai 5, kemudian kita akhiri ayat 7 dan 8. Ya, Anda boleh buka Alkitab Anda. 1 Raja-Raja 21 ayat 2. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu, supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. 2 ayat terakhir, ayat 7 di pasal yang sama. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira.
Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Amin. Baik teman-teman semua, pola angsa hitam ini jelas. Kita akan melihat di dalam kisah Nabot. Nabot itu rakyat kecil, penghasilannya kecil, badannya kecil lagi. Pokoknya semua kecil. Saya mau tanya, siapa teman Anda atau mungkin Anda sendiri rumahnya menjadi tetangga Megawati? Atau menjadi tetangga Pak SBY? Bahkan menjadi tetangga Pak Soeharto? Di Cendana? Atau mungkin barangkali rumah Anda tetangganya presiden kita, Pak Jokowi. Sekarang saya mau tanya bagi yang dengar. Jadi tetangganya presiden itu enak enggak? Ya ada enaknya, ada enggak enaknya. Masuk keluar dikontrol, dijaga tentara. Enggak bisa seenaknya. Tapi enaknya apa? Gini, kalau saya jadi tetangganya presiden, terus orang baru kenal nanya, Pak Pengki tinggal di mana? Tahu rumahnya Pak Jokowi? Oh iya, kenapa Pak? Nah, saya pas sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Dulu saya tetangganya Soeharto. Di Cendana, pas sebelah kirinya. Sekarang rezeki lagi. Saya tetangganya Pak Jokowi, sebelah kanannya. Enggak usah dikasih alamat. Umpamanya begitu, umpamanya. Tapi rumah saya enggak berdampingan, enggak pernah berdampingan. Saudara, dia tetangga dari Raja Ahab, istana. Saudara, satu hari Ahab ini enggak tahu gimana naik ke atas loteng. Dia sering nengok melihat sekitarnya. Tapi baru kali itu dia memperhatikan bahwa pas di tembok istananya ada tanah kosong kecil setengah hektar kok. Kebun anggur. Ya kebunnya bagus atau enggak tahu lah, enggak dijelaskan. Enggak tahu gimana kali itu Ahab tertarik. Bisa kan? Misalnya saudara berteman, Anda pria punya teman di kantor perempuan. Saudara di kantor itu 6-7 tahun biasa aja kok. Pulang bareng juga biasa. Tapi mendadak satu hari, Anda bisa tertarik enggak? Ayo, saya mau tanya. Bisa kan? Enggak tahu setan lewat apa hari itu, pokoknya saya tertarik. Nah demikian juga Ahab ini. Waktu dia tertarik, terus dipikir. Besoknya dia nanya, itu tanah di sebelah istana milik siapa? Ya dia cepat raja, dia telepon menteri pertanahan lah. Dicek, oh Baginda, ini punyanya Nabot. Ya, tinggal di mana? Surat-suratnya lengkap. Oke. Besoknya Nabot dipaksa untuk ketemu dengan raja. Raja nanya, namanya Nabot? Ya Baginda. Dia komentar antara senang dan takut, ya kan? Terus ditanya, tanah sebelahmu milikmu? Iya. Sertifikat ada, lengkap Baginda. Begini Nabot, saya itu kepingin membeli kebun anggurmu. Loh kenapa Pak? Kebun anggur Bapak kan, berhektar-hektar. Ya enggak tahu, pokoknya saya tertarik dengan kebun anggurmu. Boleh enggak? Gini, dia diem kan. Ada 2 opsi yang saya tawarkan. Yang pertama, kamu mau saya tukerin dengan kebun anggur yang jauh lebih baik dan lebih luas. Atau yang kedua, kamu buka harga. Nanti uang tunai saya siapkan. Dan saat itu Nabot hidupnya cukup pelik loh. Istrinya kena kanker, anaknya masuk SD, SMP, SMA, dia perlu duit. Dan dia rakyat kecil. Kalau Anda gimana? Kalau saya mungkin iya. Ditukarin kok, terserah saya buka harga berapa. Tapi jawabannya apa? Maaf Baginda, saya tidak bisa memberikan itu. Karena dia adalah warisan nenek moyang. Perhatikan, bukan warisan papa sama mbah loh. Itu cuma 2 tingkatan. Ini warisan nenek moyang.
Berarti turun mungkin 7 turunan, diturunin sampai ke Nabot. Nah, menurut pemikiran saya, pertama Nabot goblok. Toh yang punya sudah mati. Hak waris di tangan dia, hak dia dong. Tapi dia orang yang sangat menghargai. Ini cuma terima jadi, nggak pakai keringat. Harus saya teruskan. Saya kasih contoh. Kalau nggak salah, Lim Siu Leong itu tetap punya rumah di daerah Gunung Sahari. Masuk gang. Dia kan duitnya nggak karu-karuan. Kenapa dia pindah rumah di Amerika? Mungkin dia punya. Tapi dia senang tinggal di situ. Kenapa? Mungkin di situ punya sejarah dengan istri saat dia susah. Ya sebagai wakil dia datang dari Tiongkok. Jadi itu punya kenangan sendiri. Dan ada satu alasan lagi. Supaya kebun anggurmu aku jadikan kebun sayur. Lu kan edan mas. Kebun sayur kalau bisa punya kebun anggur. Nah, ini kebun anggur yang harganya mahal kok dijadikan kebun sayur. Aneh. Enggak ada sayur akan lebih mahal daripada anggur. Di sini kesimpulan saya pertama, keinginan itu membutakan mata. Keinginan itu membuat otak ini jadi mandek. Ya, karena ingin. Pokoknya kalau enggak tercapai seolah-olah saya gagal. Sekarang gini, saya punya uang 50.000. Nih, saya keluarin ya, 50.000. Tolong tukarin dengan uangmu 5.000. Yang bodoh siapa? Saya kan. Masa 50.000 saya minta tukar 5.000 kecuali 10 lembar. Enggak cukup 1. Anda nganggap ini orang tolol goblok ini. Tapi itulah keadaan seperti itu. Tapi kesimpulan yang paling menarik saya. Sebagai rakyat kecil, penghasilan kecil, badannya kecil lagi. Lo kok berani nolak raja? Ini loh. Ini Black Swan ini. Gak ada orang berani. Nanti kalau gak ditukar, ya ditukar bedil sama pelor 2. Dardor, matilah sudah. Ini orang yang masuk dalam ruangan Black Swan. Jarang kan orang seperti ini? 10 juta belum tentu 1. Orang ini pertama, menghargai warisan. Menghargai sejarah. Jangan sampai kita menghapus sejarah. Saya mengalami bergereja ini sejarahnya mau dihapus, saya ngalamin kok. Dan kita tahu. Tapi sampai hari ini GBI Rem tetap GBI Rem. Gak bisa dihapus. Dan itu legasi. Di sini saya melihat. Kedua, Nabot ini biar badan kecil. Nyalinya gede. Seperti dia melawan Goliat. Mungkin dia belajar dari Goliat ya. Saya melihat. Dia punya harga diri. Dia tidak bisa menjual dirinya. Ini orang hebat. Sekalipun harus mati kelaparan. Masih adakah angsa hitam di Indonesia ini? Hampir enggak ada. Kalau ada angsa abu-abu. Kanan iya, kiri iya. Saya enggak bicara orang luar. Orang gereja juga gitu. Kanan iya, kiri iya. Yang penting safety. Nah, jangan begitu dong. Hidup harus punya harga diri, bro. Punya harga diri enggak? Ya. Nah, sudah ini ceritanya kan. Setelah itu ditolak, ayat selanjutnya Nabot masuk kamar, telungkup, rupanya nangis. Sampai di sini saya melihat, ini raja keren, tidak menggunakan kekuasaan. Bisa aja kan? Penggawa, penggal, bikin tembok, selesai kan? Ini enggak. Dia tidak mau menggunakan kekuasaan. Oh ini orang hebat ini. Dia tidak mau menggunakan kekayaan uang. Ya, itu hak rakyat, ya sudah. Tapi tahu-tahu waktu dia hampir ketiduran, dia punya istri cantik. Ya, namanya Isabel. Tapi saya rubah. Saya manggilnya Isabel. Sebel ya. Waktu dia masuk dia lihat suaminya. Ngapain jam gini telungkup? Waktu dibangunin dia lihat mata dari Ahab ini bengkak. Dia nanya, kenapa sayang? Curhatlah dia sama istrinya.
Masih hebat loh raja ini curhat sama istri sendiri ya. Jangan sampai kita curhat sama istri orang lain, nanti repot ya. Nah, setelah curhat istrinya ngomong begini, udah tenang Ahab, tenang. Mama akan mengambil alih. Yang penting papa akan dapat kebun anggur Nabot gak lama lagi. Kenapa saya tahu istrinya mengambil alih? Kemudian dia menulis surat atas nama Ahab. Memeteraikannya dengan meterai raja. Nah, ini persoalan adegan kedua agak beda. Menurut Anda istri mengambil alih masalah suami boleh enggak? Oh boleh Pak Pengki, kan istri penolong. Ya sambil ngerong-ngerong lah. boleh. Ada lagi enggak bisa. Tapi ternyata banyak istri sekarang mengambil alih masalah suami. Oke, kalau itu masih saya maklum. Tapi kalau sudah bikin macam-macam, pakai meterai raja. Aduh Tuhan Yesus tolong istri seperti ini ya. Yang jadi presiden itu Pak Jokowi. Di sebelahnya ada Ibu Jokowi. Yang jadi gembala itu Pak Paulus. Di sebelahnya ada Ibu Yani. Tapi maaf, saya nggak ngeritik, cuma saya tahu. Kadang-kadang sebutan Ibu Gembala itu boleh nggak sih? Nggak boleh, nggak ada di Alkitab Ibu Gembala. Dia cuma ngomong sama Petrus, gembalakanlah dombaku. Emang dia sebut istrinya Petrus Ibu Gembala? Tapi oke lah. Ibu Yani istrinya Pak Paulus. Bukan Ibu Gembala, bukan. Makanya dia nggak mau tampil. Saya salut. Karena sekarang banyak Ibu Gembala lebih berkuasa atas gembalanya. Program gereja harus diketahui Ibu Gembala. Apa Ibu Gembala? Ini Ibu Gembala. Ini salah kaprah, Bu. Kalau gembala yang model begini, gembala ada di ketiak istri. Bau ketek itu. Enggak boleh. Istri boleh Pak. Ini minggu depan gini boleh. Menyarankan namanya istri. Tapi enggak boleh mengambil alih. Anda itu imam bro. Ya. Tapi yang jujur tolong carikan saya ayatnya. Yang ada tulisannya Ibu Gembala deh. Nanti kirim ke sekretariat ya. Mungkin saya bukan seorang teologi jadi bodoh. Petrus orang pertama jadi gembala. Tapi istrinya tidak disebut Ibu Gembala. Ya, saya nggak ngeritik loh. Ini saya bicara polos-polos saja. Nggak ada yang saya kritik kok. Nggak ada. Ya. Nah, akhirnya si istri berhasil dengan taktik dan strateginya. Nabot mati Bapak Ibu. Waduh, kejam ya. Tapi memang dari dulu wanita itu kalau kejam lebih kejam daripada laki-laki. Dia membunuhnya dengan rayuan. Kalau laki-laki kan membunuhnya dengan kekerasan. Ya. Jadi kalau sudah dirayu dia nggak perlu dibunuh. Terbunuh dengan sukarela. Bener nggak? Kira-kiranya makanya David yang rekam saya ini nggak menikah dia takut terbunuh dengan sukarela dia. Tapi nggak apa-apa, jangan takut. Ada perisai Tuhan, ya kan? Ada pertolongan Tuhan. Makanya ibu-ibu dampingin suamimu sebaik-baiknya. Kalau ada suami sukses, pasti tidak mungkin istrinya gagal. Dia ada seorang istri yang sukses. Makanya dibutuhkan wanita bukan hanya cantik, bijak, cerdas, memiliki kasih Bapa di sorga. Ya, oke, Nabot mati. Dia lapor. Ahab, sudah ini. Selesai Ahab sudah mati. Ceritanya Ahab mati, tapi Alkitab nggak selesai di titik Ahab mati. Ini ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 19. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing
telah menjilat darah Nabot, disitulah juga anjing akan menjilat darahmu. Waduh, saya waktu membaca Alkitab ini sadis juga ya. Orang disetirakan, bukan disetarakan, tapi ada kata anjing itu kan gak enak, saudara. Tapi itulah Allah saya, itulah Tuhan saya. Dia kalau negur orang, waduh keren dah. Jadi Nabot dibunuh, darahnya tercecer di satu tempat. Dan firman Tuhan datang kepada Ahab. Di tempat anjing menjilat darah Nabot, disitulah anjing akan menjilat darah. Allah itu detail. Di tempat yang sama bro. Makanya orang bisa membunuh saya. Tapi orang tidak bisa membunuh keyakinan saya. Orang tidak bisa membunuh Tuhan Yesus saya. Karena dia sudah bangkit. Kubur sudah kosong. Jangan pernah takut. Ya, keyakinan itu adalah kekal. Makanya anak-anak muda saya nasihatin, kalau Anda bisa tukar keyakinanmu demi sebuah pelaminan, aduh murah banget. Dan yang ngawinin, yang nikah saya kasih tahu. Kalau pasanganmu bisa menjual Tuhan, dia sebentar lagi akan jual kamu bro. Ya, kita harus tahu. Makanya orang Yahudi itu tegar tengkuk. Susah orang mau menang sama Yahudi ini. Wong Tuhan aja disalib loh sama dia. Apalagi cuman kita. Tuhan itu loh disalib sama Yahudi ini. Edan, ya. Jadi di sini kita melihat ada peristiwa Black Swan, peristiwa langka. Peristiwa yang sulit diprediksi. Peristiwa yang tidak terduga. Coba lihat, ada orang berani seperti ini? Ya mungkin ada 1, 2. Tapi inilah kisah Black Swan. Black Swan itu tidak terlihat, tapi tiba-tiba muncul kan. Orang kalau diem masa pernah tahu orang ini berani atau enggak. Tapi begitu keberanian muncul, itu kayak Black Swan mau terbang, saudara. Jadi orang cantik kalah sama orang punya duit. Orang punya duit kalah sama orang punya kuasa. Benar nggak sampai di sini? Tapi ketiga-tiganya kalah sama orang nekat. Ya, tapi saya ingin katakan nekat tanpa punya tekad itu konyol. Tapi banyak orang punya tekad tapi juga nggak nekat. Ya sudah, itu rencana di atas kertas. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya siapa yang lagi mendengar YouTube ini, mental Anda atau hidup Anda sedang breakdown. Terlungkup. Ingat, Tuhan Yesus kuburnya sudah kosong, dia bangkit. Buatlah breakdown Anda menjadi breakthrough. Nanti semuanya akan jadi happy. Memang perlu kerja keras, kerja cerdas, bayar harga, ya, berpikir keras, semuanya. Tapi jangan lupa, doa tanpa usaha omong kosong. Tapi usaha tanpa doa tidak pernah maksimal. Itulah sedikit ulasan saya mengenai Black Swan. Sekarang mari, saya akan jelaskan melalui multimedia. Ya, Black Swan. Anda lihat, mungkin akan muncul di layar HP Anda. Ada gambar angsa hitam dengan judul Black Swan. Gambar yang kedua, Black Swan itu langka, tidak terduga, dan tidak dapat diprediksi. Sekarang perhatikan gambar ketiga. Ada orang mendaki atau memasuki gua dengan memakai senter. Black Swan adalah sebuah keadaan menemukan yang tidak Anda cari. Pernah saudara mencari barang di rumah? Barang yang Anda cari nggak ada, tahu-tahu menemukan barang yang Anda cari belasan tahun yang lalu. Saudara lagi cari duit di bidang apa? Tahu-tahu muncul perkembangan pemikiran yang sebetulnya nggak Anda cari, tapi itu merupakan berkat yang luar biasa.
Jadi black swan adalah situasi di mana saya menemukan yang tidak saya cari. Dan black swan ini adalah penolakan atas prinsip sebab akibat. Manusia memang tergantung kepada prinsip sebab akibat. Tapi black swan enggak. Cuma kitanya belum menemukan dan kita belum tahu. Nah, saudara, seminar VUCA, ya, gambar yang keempat, ada tulisan VUCA. VUCA ini sebetulnya pelajaran militer dari tentara sekutu waktu menyerbu Irak, Afghanistan, negara-negara Timur Tengah. Pada awalnya mereka banyak mati, tentara-tentara sekutu. Karena apa? Karena berperang di tempat musuh. Makanya salah satu buku yang namanya Sun Tzu War, strategi perang Tiongkok. Jangan pernah berperang di tempat musuh. Anda tidak pernah akan menang. Contohnya Vietnam. Karena mereka lebih mengetahui detail. Akhirnya militer mencari cara memberikan pelajaran yang judulnya VUCA. VUCA ini sekarang sudah diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Seminar VUCA ada di mana-mana. VUCA itu artinya apa, Pak Bengki? Saya akan bahas. Anda lihat di gambar. V itu volatility. Artinya apa? Perubahan cepat, besar, dan dinamis. Sekarang ini perubahan gede. Dinamis dan cepat. Kita belum mikir jawabannya. Gelombang kedua datang. Kita tersungkur, gelombang ketiga menggilas kita. Kalau U-nya apa, Pak? U-nya adalah uncertainty. Artinya ketidakmampuan manusia memprediksi sesuatu. Saudara bisa memprediksi situasi sekarang? Nggak bisa. Inilah uncertainty. C-nya Pak Bengki, C-nya adalah complexity. Artinya informasi, isu yang ada ini tumpang tindih, timbul kacau. Jadi informasi harus kita saring benar-benar. Ya, itu hoak atau hoek, ya. Hati-hati. Jangan suka main-main yang gitulah. Dan yang terakhir A-nya adalah ambiguity. Ambiguity ini artinya realitas ini, apa yang Anda lihat itu sebetulnya samar, bukan yang sebenarnya. Ya. Jadi lewat VUCA mudah-mudahan Anda dan saya bisa ada di dalam area black swan dengan tenang. Oke, sekarang perhatikan gambar yang kelima. Ada gambar gunung, yang di daratan ada kata tahu, yang di air ada kata tidak tahu. Kita akan bahas. Yang pertama, kita tahu hal-hal yang diketahui. Contohnya 2 tambah 2 ya 4 lah. Mobil, motor, ada merek Suzuki, Honda, Toyota. Karena kita tahu. Tapi kita tahu hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, kita tahu. Pesawat Soyuz, pesawat Amerika sudah mendarat di bulan. Manusia sudah jalan di sana. Kita tahu, tapi kita kan menyaksikan lewat TV. Sebetulnya kita nggak tahu. Cuma kita percaya akan hal itu. Ya. Tapi yang repot lagi, kita tidak tahu hal-hal yang diketahui. Nah, ini orang bego ini sudah. Saya tahu sesuatu, tapi saya nggak tahu. Nah, ini perlu orang lain untuk menyadarkan dan memberitahu kita. Ya, hidup itu nggak pernah sempurna. Dan yang terakhir, tidak tahu karena hal-hal di luar pengetahuan kita. Makanya saran saya, banyak membaca, banyak belajar, banyak bertanya. Jadi jangan menganggap diri ini paling hebat, paling tahu. Enggak, kita ini kerdil sama sekali. Ya, bertanyalah. Nah, ini ada pelajaran yang agak rumit. Di gambar ke-6, Anda melihat 2 piramida terbalik. Satu ujungnya menghadap ke atas, satu ujungnya menghadap ke bawah. Mungkin enggak asing ya, piramida ini disebut piramida Maslow. Maslow ini adalah campuran Yahudi dan Rusia. Ini orang pintar. Dia membagi manusia menjadi 5 kebutuhan. Anda lihat tulisan dibutuhkan, piramida yang ujungnya di atas sebelah kiri.
Gambar paling bawah adalah warna pink. Ada tulisan kebutuhan. Sandang, pangan, dan papan. Makanya lempengannya lebar. Anda sudah punya ini, sandang, pangan, papan? Atau masih ngontrak, masih ngekos, ya? Anda harus berjuang. Ini banyak orang di sini. Kalau kebutuhan dasar sudah dapat, maka Anda akan masuk warna di atasnya aman. Anda butuh pekerjaan Anda aman, gaji aman, rumah aman. Manusia butuh keamanan. Ketiga, lebih sempit lagi. Kalau kebutuhan dasar punya, keamanan punya, maka yang Anda cari adalah hubungan sosial. Disinilah terbentuknya sosialita, high society, kelompok-kelompok tertentu yang nongkrongnya di Senayan, Plaza Indonesia, ya kan? Kencing di Bali, makan di Singapura, mati di rumah. Jangan lupa kita kencing di Singapura, ya, makanya di Bali, tapi matinya ntar di rumah. Hubungan sosial, ya nggak apa-apa, wong kelasnya sama kok. Makanya gimana kita ini orang yang tidak punya bisa masuk ke kelompok yang punya. Sekarang ini orang miskin bergabung dengan kelompok miskin, tambah miskin. Kalau kita miskin bergabungan dengan kelompok orang kaya. Bukan minta duit bro, bukan. Belajar ilmunya. Segala sesuatu itu mudah kalau kita tahu caranya. Sedangkan orang kaya masuk kelompok kaya, tambah kaya. Yang miskin makin miskin, yang kaya tambah kaya. Ya, jadi ini yang terjadi. Setelah Anda mendapat hubungan sosial, baru Anda mencari pengakuan. Kenapa sih? Kita beli baju 100.000, bagus kok dipakai. Kok harus beli yang 20 juta? Ya enggak apa-apa, ada diberkati kok. Tapi saya mau tanya, apakah memang ada perbedaan? Jatuhnya kain, potongannya beda, apalagi mereknya. Sebetulnya merek itu enggak boleh di dalam leher, di luar leher. Supaya orang di belakang Anda kalau jangan, gila mereknya. Jadi salah. Toh ketutupan leher, ya kan? Enggak. Saya enggak ngeritik kok. Cuma ini yang saya temui, ya kan. Padahal dengan 200.000 baju saya juga sederhana kok. Ya, tapi kenapa kita harus beli yang 20 juta? Ya gimana Pak Pengki, duit sudah amburadul mau dibeliin apa? Ya enggak salah, Anda mencari, nikmati. Oke, puji Tuhan. Setelah Anda mendapat pengakuan, ya, kemudian terjadilah aktualisasi diri. Membentuk kelompok tersendiri. Saudara, saya ini kan pernah ketemu teman ya. Tas Hermes. Wah, kalau bunyi Hermes ini sudah, itu saya nggak bisa masuk ruang pintunya, saudara. Ada satu tas wanita yang namanya Birkin. Birkin ini dibuat karena ada CEO-nya Hermes ketemu dengan salah satu artis top saat itu. Yang ada namanya Birkin. Ngobrol-ngobrol, pulang CEO ini membuat tas Hermes dengan kelas Birkin. Harganya mabuk saya. Kalau Anda punya uang, belum tentu Anda bisa beli sekarang. Anda harus masuk di dalam kelompok Birkin dulu. Baru Anda dilayani. Sekarang Anda punya 100 M. Anda mau beli tas itu, belum tentu bisa. Ini ada, ya ini namanya orang bisnis meninggikan nilai ya, nggak apa-apa. Nah, coba Anda beli tas, nggak tahu ya Hermes sekarang berapa, mungkin 2-3 M. Coba tolong bukain tasnya, isinya apa ibu-ibu yang kaya-kaya ini? Paling isinya lipstick sepotong, bukan baru, pensil alis, terus cermin kecil, sekarang ditambah disinfektan, ya kan? Itu aja isinya. Ada duit 1 miliar di tas? Enggak ada kok. Paling tinggi ya 20 juta. Tapi kenapa harus beli tas yang harganya sampai 3M, 4M? Memang enggak apa-apa, karena saya enggak bisa beli, ya kan? Saya juga seneng kok lihat tas Hermes itu. Seneng. Cuma saya masuk counternya enggak pernah, saudara. Lihat dari kacanya pernah, jujur ya. Tapi di sini alangkah baiknya
Gini-gini ya, bukan berarti ibu-ibu pendeta, ibu gembala sidang nggak boleh pakai ini. Boleh. Cuma saya mau kasih tahu satu. Ada nilai kepatutan. Ada nilai kepantasan. Ya, bayangin ibu gembala datang dengan tas Hermes 3M. Tahu-tahu jemaatnya sandal jepit. Kira-kira gimana? Ayo. Punya hati nurani enggak? Enggak salah. Itu milikmu pribadi. Anda boleh ke pesta boleh. Tapi kalau jemaat lagi susah, ya mbok, ya eling lah eling. Sing waras eling. Ya. Nah, itulah piramida Maslow sebelah kiri. Saudara lebih banyak suka membeli kebutuhan atau keinginan? Keinginan tuh? Perlu Pepsodent, di situ ada lipstik, ada kacang goreng, akhirnya beli kacang goreng. Sekarang piramidanya dibalik. Perhatikan. Kebutuhan yang di sebelah kiri tadi kan lebar kan? Tapi sekarang menjadi kecil, letaknya di bawah. Padahal ujung itu mesti letaknya di atas. Di sini kebutuhan sekarang enggak diperhitungkan. Enggak. Tempatnya di bawah. Keamanan ada. Ya, kita tetap membutuhkan rasa aman. Tapi perhatikan, tadi aktualisasi ini kita capai setelah 4 kotak kita langkain. Tapi sekarang aktualisasi diri menjadi yang terbesar. Punya duit enggak punya duit, yang paling aktualisasi diri. Ya. Contohnya gaji 5 juta. Ngopi 1 juta. Terus foto termasuk merek kopinya. Belum lagi beli susu cucu. Berapa bro? Kebutuhanmu? Semua itu dihitung. Cukupkanlah gajimu dalam segala situ. Jangan ngomel. Sebetulnya gaji berapapun kalau kita bisa mengelola, semuanya akan jadi baik. Ya. Saudara makan nasi pecel 15.000 sama stik 500.000, itu enaknya cuma segini loh. Tangan saya Anda lihat, cuma segini. Loh. Lewat segini, enggak ada rasa. Sama-sama pecel 15.000 yo wareg mbah. Stik 500.000 belum tentu wareg. Itu coro Surabaya nih gitu loh bro. Ya, jadi hati-hati antara kebutuhan dan keinginan. Oke, sekarang kita loncat. Gambar 7, ada gambar anak kecil. Kalau Anda membacanya harus dengan bersuara. Terlihat semua orang, tapi belum terpikirkan oleh semua orang. Ini kuncinya orang sukses. Kita sih ngelihat, tapi nggak mikir. Makanya Tuhan ngomong apa? Barang siapa punya mata, hendaklah ia melihat. Ini saya terjemahkan dalam bahasa modern. Terlihat semua orang, tapi tidak terpikirkan oleh semua orang. Nah, kita mau selesai Bapak Ibu. Tinggal 2 gambar lagi. Sekarang perhatikan nomor 8. Anda hidup terus gitu aja, bosen nggak? Bosen Pak Bengki. Perhatikan, ada teman saya. Setiap seminggu sekali saya berkunjung ke rumahnya. Kursinya, posisinya berubah. Ya kursinya itu aja. Sebulan bisa pindah tempat 4 kali. Saya tanya, Bu, sampean nggak capek? Enggak Pak, kalau di situ terus kan bosen. Ya kan? Vas dipindah, salah-salah ntar kursi tamu dimasukin kamar mandi. Ya kan? Boleh. Nah, memindahkan sesuatu yang bermanfaat boleh. Untuk mencapai supaya Anda bisa tenang dengan Black Swan ini, ada teori namanya scamper. Perhatikan di gambar nomor 8. Scamper ini S adalah substitusi, mengganti. Ya, hal-hal yang lebih diperlukan. Yang kedua, combine. Di-combine. Teman saya punya 2 pasang baju, tapi kelihatannya banyak sekali. Atasan sama bawahan, dibalik-balik, ganti-ganti. Akhirnya cuma punya 1 warna, merah putih bisa jadi berapa warna Bu? Bisa putih merah, ya kan? Bisa merah-merah, bisa putih-putih.
Nah, ini orang pinter, nggak perlu mengeluarkan biaya banyak. Yang keempat, M-nya adalah modifikasi. Mobil tua itu kalau dimodif, keren loh. Velg diganti, stang setir diganti. Pokoknya banyak sepeda motor modifikasi itu perlu. P-nya adalah penggunaan yang lain. Misalnya ada hal-hal baru, wah ini kok bosenin ya. Dan ini lebih baik, lebih perlu, lebih berguna. Diganti, asal tidak membuang biaya banyak. E-nya adalah eliminasi. Apa yang perlu dibuang, buang. Dan reserve. Harus punya cadangan. Pemikiran-pemikiran cadangan ke depan. Kalau plan A nggak jadi, plan B harus terpikirkan. Ya. Dan sekarang tinggal satu gambar terakhir. Saudara ingin berubah? Mau Pak Bengki? Masa hidup gini-gini terus? Nah, perubahan atau transformasi itu hanya terjadi kalau Anda memiliki 4 hal. Yang pertama, Anda harus punya spesialisasi. Contohnya, kalau Anda di kantor, Anda nggak masuk, terus bosmu panggil tukang sapu, Pak, ganti ini nih, si Pengki nggak masuk. Ternyata tukang sapunya bisa. Ya saya nggak ada nilai dong. Tapi kalau saya nggak masuk, perusahaan agak goyang. Nah, itu Anda punya transformasi. B, segmentasi. Membangun pasar. Ya, gini. Ada hamba Tuhan dipakai Tuhan. Kalau doa orang sembuh. Sebetulnya yang terima karunia kesembuhan adalah si sakit. Bukan pendetanya. Pendetanya cuma dilewatin aja. Loh Pak Bengki ini kok gak pernah doain orang ke depan sih? Ya panggilan saya bukan di situ. Kecuali gak ada pendeta. Saya doain. Antara mati dan hidup. Terserah Tuhan. Ya kan? Segmentasi. Saya memang tertarik kepada dunia pemikiran. Jiwa. Orang yang selalu berpikir, kebanyakan mereka punya usaha. Saudara lihat itu yang berdasi di Gatot Subroto, Sudirman, Tamrin. Itu kelas-kelas pekerja, manajer. Mereka orang selalu berpikir. Jadi kalau saya menyuguhkan pemikiran-pemikiran baru, tentunya yang datang di kelas itu dong. Tapi kalau saya dikenal, wah Pak Bengki itu selalu altar call, bukan salah, bukan ya. Terus doain orang sembuh. Entar gereja saya isinya orang sakit semua. Yang sakit datang, yang enggak apa-apa. Cuma kalau yang sakit datang, kapan ini maju? Doain orang sakit melulu. Tapi puji Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga adalah diferensiasi, perbedaan. Ada lagu lama, tapi dinyanyikan dengan gaya jazz. Anak muda tertarik gak? Nah itu diferensiasi. Hal yang sama tapi dibuat beda. Atau Anda membuat perbedaan. Dan yang terakhir, transformasi ini yang keempat adalah konsentrasi. Jadi kalau Anda sudah punya spesialisasi, punya segmentasi, sudah mampu diferensiasi, terus konsentrasi, fokus, baru Anda top, berkembang. Di samping itu jangan lupa, hidup ini terbatas. Kita perlu kolaborasi. Sebagai penutup, berpikir di luar kotak. Ya, perhatikan. Saya akan menggambar kotak. Kotak pertama adalah satu kotak. Di dalamnya ada titik-titik 9 biji. Tugas Anda adalah membuat garis. Ambil pena Anda. Pena ini harus bisa menyentuh 9 garis tanpa boleh diangkat. Jadi satu kali tarik ya. Itu 9 garis. Ya. Perhatikan gambar yang kedua. Ya gagal. Karena kotak di tengah tidak. Tapi yang ketiga juga gagal. Karena di ujung atas tidak. Tapi sekarang yang terakhir. Garis di luar kotak. Perhatikan. Ternyata dengan satu kali nyeret ballpoint. Semua garis kena. Inilah cara berpikir di luar kotak. Saya percaya. Dalam era Black Swan. Langka, tidak terduga. Ya. Tapi ternyata kalau Anda berpikir di luar kotak. Mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti berkati
Ya, ini temu kangen kita Bapak Ibu untuk jemaat GBI-REM atau siapapun yang mendengar YouTube ini. Jangan lupa hari Minggu besok tanggal 6 saya akan membawakan tema desainer. Tempatnya di Citraland, lantai 6, ruangan Dian. Saya ada kalau nggak salah jam 11. Sekali lagi tanggal 6 nanti Anda mau mendengarkan pelajaran tentang desainer, mendesain diri sendiri, datang jam 11 di ruang Dian, Ciputra, lantai 6. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Bapa, berkati para pendengar yang mendengarkan dan melihatnya, berkati ekonominya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dan hamba berdoa, berkati imannya. Hamba berdoa untuk teman-teman yang menyebabkan YouTube ini bisa berjalan dengan baik, bahkan penonton Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.